adalah quhat, karena memang ini ya Allahumma dfa'annal quhat ya. Kemudian kalau misalkan yang digendaki adalah hilangnya fitnah, Allahumma dfa'annal fitnata. Tetapi kunut nazilah ini memang ada redaksi yang musalsal dari para ulama terdahulu. Ya, makanya yang sering diwariskan oleh para ulama dengan cara musalsal dan diijazahkan itu ya yang Allahumma ltubbina wa'afina wahfadna wansurna wal muslimin, Allahumma kfina wa iyahum syarra masa'ibid dunya waddin, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba'a wal wahsya wal munkara wal zilzala wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu musalsal, artinya ini saya dapat dari Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi beliau memberikan musalsal ini ketika saya minta ijazah. Ini musalsal, meskipun bebas nih untuk, tapi yang sering dibaca ini wajaharo bihi aibil kunuti, dan mengeraskan bacaan kunut. El kunuti nadban secara sunnah, imamun walau fisiriyati, seorang imam meskipun di dalam sholat sirriyah. Maksudnya kalau imam itu kunutnya dikeraskan meskipun di dalam sholat sirriyah. Berarti ini nanti kaitannya kalau kunutnya kunut nazilah yang dilaksanakan pada sholat duhur dan asar. Maka ketika kunut gak diam-diam, jadi imam enggak, harus dibaca keras biar terdengar oleh makmum. La ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun. Bukan makmum yang tidak mendengarkan kunutnya imam atau seorang munfarid payusirroni bihi mutlaqon. Maka kunutnya itu kunutnya itu pelan-pelan. Ini khusus untuk munfarid. Ya, kalau munfarid itu tidak perlu membaca Allahumma yang keras. Ini enggak, tetapi ini adalah sir. Wa ammana jahron ma'mumun sami'a kunuta imamihi liddu'ai minhu. Dan makmum yang mendengarkan kunutnya imam dan disunnahkan mengeraskan ucapan amin. Itu maksudnya ammana jahron. Jadi Allahumma dini fi man hadait, amin. Nah, itu. Wa minad du'ai as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'amminu laha 'alal aujah. Dan termasuk doa adalah sholawat kepada baginda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makmum itu tetap amin. Amin. Kan di dalam istilah balaghatul Quran atau balaghah ini kan suatu disiplin ilmu yang mengkaji terhadap redaksi Arab dari segi maknanya. Maka ini dikatakan ilmu balaghah. Maka terkadang kayak gini. Ada sebuah kalimat atau sebuah frasa kalau dalam bahasa kita, meskipun itu secara redaksi itu adalah sebuah pemberitahuan, kalimat berita, tetapi kalau di dalam bahasa Arab bisa jadi itu maknanya adalah doa. Kan kalau doa itu kan identiknya dengan sebuah permintaan. Ya, kalau dalam permintaan dari yang terendah kepada yang tertinggi, maka ini dikatakan doa. Kalau permintaan dari tertinggi kepada yang rendah itu namanya perintah. Kalau permintaan dari sesama yang memiliki level yang sama maka namanya iltimas. Nah, ini permintaan dari yang terendah kepada yang tertinggi, ini namanya doa. Kalau doa itu kan umumnya Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Lah, sholawat ini kan gak ada istilah itu, tetapi jumlahnya ini ya wasallallahu. Ya, jadi ini seolah-olah adalah pemberitahuan di masa lampau dengan jumlahnya jumlah fi'liyah. Tetapi ini yang dimaksud adalah kalimat berita, tetapi yang dimaksud adalah doa. Makanya tetap mengandung istilah amin. Kan orang baca sallallahu ala Muhammad, artinya apa? Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, semoga Allah. Padahal kalau diterjemahkan kita secara tekstual tidak bisa semacam itu. Makanya ulama-ulama kita itu ya karena memang paham balaghah, jadi memberikan makna daripada sallallahu ala Muhammad itu ya semoga Allah memberikan rahmat dan salam keselamatan atas Nabi kita. Doanya kepada Nabi, tetapi nanti keuntungannya kepada kita. Karena itu sholawat kepada Nabi itu memancing Nabi untuk mendoakan kita. Karena janji Nabi, siapapun yang sholawat kepada aku 1 kali, maka saya akan membalikannya 10 kali. Jadi panjenengan sholawat itu mancing doanya Kanjeng Nabi.
Loh kalau Kanjeng Nabi mendoakan kita ya jelas ya, laisa bainahu wa baina rabbih hijabun. Ya, tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngamini malaikat lagi. Ya ini sudah barang tentu tidak tertolak. Makanya kan diperbanyak membaca sholawat dalam setiap aktivitas apapun. Ya tetapi sebaiknya jangan hanya di mulut ya, harus dengan hati juga. Kemudian ammas sana'u, adapun yang dimaksud dengan sanjungan pujian, wahwa yaitu fa innaka tabdi ila akhirih fayaquluhu sirran, yaitu ucapan fa innaka tabdi ila akhirih fayaquluhu sirran, maka imam mengucapkannya secara sir. Ini amma ma'mumun, adapun ma'mum lam yasma'hu aw sami'a sautan la yafhamuhu, yang tidak mendengarkan imam atau mendengarkan suara tetapi tidak paham, fayaqnutu sirran, maka dia baca kunut pelan-pelan. Jadi kesimpulannya ini ya, imam itu mengeraskan bacaan kunut. Ya, terutama di dalam doa, termasuk di dalam doa tersebut adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi, adapun yang asana yaitu dari fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik fa innahu la yadhillu man walat wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala, maka bagi imam dan makmum membacanya secara sir. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain, dan dimakruhkan bagi seorang imam menghususkan dirinya sendiri dengan doa. Maksudnya berdoa untuk dirinya sendiri dengan domir yang kembali kepada pribadi atau mufrad. Ai bidu'a il kunuti, yang dimaksud adalah dengan doa kunut. Maka imam itu makruh kalau membaca kunutnya Allahumma hdini. Ini kalau imam. Kalau makmum sendiri gak apa-apa. Linnahyi an takhsisi nafsihi biddu'ai, karena memang ada larangan untuk mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Makanya ini juga berlaku ya, berlaku kepada siapapun. Ya, saya pernah punya pengalaman spiritual. Jadi dulu ketika saya itu kuliah di Yaman itu kan, memang di sini terkenal negaranya atau daerahnya para wali. Dan yang namanya mukasyafah, ahli kasyaf itu memang saya benar-benar ada, dan itu saya yakin betul. Kenapa? Karena saya pernah suatu ketika itu duduk di masjid. Saya masih ingat betul itu masjid namanya Masjid Jami'. Saya duduk di situ, ada Habib sepuh. Ya. Padahal saya ngerti di dalam hati itu. Artinya doa untuk diri saya pribadi itu. Artinya doa untuk khusus saya. Di dalam hati tidak pernah diucapkan. Tiba-tiba Habib itu mendekat. Dibilang, kalau doa jangan bahil-bahil. Kalau doa yuk jangan pelit-pelit, yang lain juga ikut didoakan, jangan untuk diri sendiri. Saya kan kaget, sengendi janjane kayak orang masuk akal kan nggak masuk akal, tapi memang ada kenyataannya. Dan itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua lagi itu masuk masjid, ada Habib sepuh itu. Saya tidak tahu kalau itu Habib Abdullah bin Syah, padahal beliau terkenal kasyaf. Saya tidak tahu. Saya dekatin, ya kemudian saya dekatin, kemudian ini. Saya duduk pede saja karena beliau sendirian, padahal kanan kiri saya penuh. Oh ternyata orang-orang takut sama beliau. Lah saya nggak tahu kan, nggak takut. Tiba-tiba dipegang tangannya dan beliau bisa membuka apa yang pernah saya lakukan 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelum itu kan saya melakukan, dan beliau yang nggak mungkin melihat karena saya melakukannya di dalam kamar. Dan ketika saya duduk di beliau, akhirnya beliau bilang, kamu itu jangan seperti ini. Itu kurang baik, dan kebiasaan semacam ini tidak, dan itu kan mustahil kan, artinya tidak ada secara teori ilmiah ini tidak mungkin ini ya. Tetapi itulah yang namanya makom mukasyafah. Artinya pengalaman spiritual ini akhirnya menjadikan kita itu semakin yakin kalau mukasyafah itu memang makom yang ada keberadaannya. Mungkin panjenengan wallahu alam kalau sekarang Habib Lutfi, atau kalau di daerah Bogor itu, daerah Empang itu banyak yang model-model semacam ini. Atau di daerah Gresik Jawa Timur itu ya, dari duriannya Habib Abu Bakar Balfaqih itu kan, termasuk kutub yang ada di Indonesia itu ya banyak itu yang semacam ini. Ya kalau panjenengan pengen nyoba, ayo ikut saya bareng-bareng ke Yaman. Oh kalau pengen nyoba itu ya, kalau pengen nyoba, dan di situ banyak sekali. Ya, kalau panjenengan pengen nyoba ya, termasuk adalah Syekhina Al Habib Abdullah
Abdullah bin Muhammad Baharun sama Syekhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatir. Itu mukasyafahnya luar biasa. Yang sering dibuka mukasyafahnya itu teman saya, Zadi Takwa, ini orang Rembang. Itu sering banget itu. Itu sering banget di mukasyafah sama beliau. Ini ada memang. Wa yata'ayyanu, kemudian fayaqulul imamu ihdina, sehingga imam membaca doanya adalah Allahumma dina wa ma'utib alaihi bilabdil jam'i, dan kalimat-kalimat yang diatopkannya dengan lafaz jama'. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Wa qadiyatuhu anna sa'iral ad'iyati kadzalik. Lah, kalau melihat ini, melihat larangan bahwasanya dimakruhkan mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, maka ini berlaku di dalam setiap doa. Jadi panjenengan kalau doa, kalau bisa itu jangan pelit deh, jangan untuk diri sendiri. Doanya selalu di dalam bentuk jamak. Ya Allah, tolongkan. Allahumma sahil umurona, jangan pakai umuri, pakainya umurona, ya usaha permudah segala urusan kita. Allahumma sahil umurona wa umuro walidayna wa umurul muslimina ajma'in. Dan termasuk adalah permasalahan-permasalahan orang Islam, semuanya dipermudah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma arhamni. Kita kalau doa, ya Allah, tolong berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Maka doa-doa yang bersifat umum semacam ini baik. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilabdil ibradi. Adapun doa-doa yang disunahkan kita menggunakan lafaz jamak, ya, ini khusus bagi doa-doa yang memang secara teks itu tidak langsung daripada baginda Kanjeng Nabi dalam kapasitas Nabi sebagai imam. Karena Nabi itu seorang Nabi, terkadang posisi Nabi itu kan sebagai imam, sebagai kepala pemerintah, terkadang beliau juga sebagai seorang faqih. Ini posisi Nabi. Maka ketika Nabi berbicara posisinya sebagai kepala pemerintah, jangan sampai apa yang dibicarakan oleh Kanjeng Nabi ditarik untuk urusan personal. Ya. Kemudian terkadang baginda Kanjeng Nabi menyampaikan sesuatu itu, kapasitasnya Nabi itu sebagai seorang mufti yang memberikan jawaban kepada orang yang bertanya. Maka jangan sampai jawaban ini ditarik kepada ranah umum dalam urusan yang kaitannya Nabi sebagai imam. Jadi posisi Nabi itu kan beda-beda. Karena Nabi itu kan kepala pemerintahan, iya, sebagai seorang mufti atau ahli fatwa juga, iya, sebagai guru besar juga, iya. Makanya ada sebuah karangan ini. Jadi karangan itu di situ membedakan aktivitas Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kapasitasnya sebagai seorang mufti, orang yang sedang memberikan fatwa, orang yang sedang memberikan nasihat. Terkadang kapasitas beliau juga sebagai kepala pemerintah. Ya, makanya terkadang kebijakan Nabi itu seringkali berbeda-beda ketika datang orang yang berbeda-beda. Ketika ada orang minta fatwa, jawabannya pasti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kapasitas Nabi ini sebagai seorang mufti, maka ini tidak bisa ditarik, tidak bisa dijeneralkan kepada setiap ini. Ini penting dibedakan juga. Wahwa bila, kemudian wahwa kathirun, dan ini banyak. Qala ba'dul hubbad, sebagian daripada penghafal hadis mengatakan inna ad'iyatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha bilabdil ibrad. Semua doa-doa Kanjeng Nabi itu ya hampir semuanya dengan lafaz mufrad. Wa min thamma jaru ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunuti. Maka dari sini sebagian ulama atau sebagian muhaddisin mengatakan jama' atau doa dalam bentuk jama' ini khusus di dalam doa kunut. Tetapi sebagian yang lain tidak. Meskipun yang warid daripada Kanjeng Nabi itu dalam bentuk mufrad, tetapi di dalam doa kunut itu juga di dalam selain doa kunut juga berlaku sehot jama'. Ini berlaku bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Besok wasabi'uha sujudun marratain.